Lo pernah ngalamin gak ketika lo lagi berada di suatu tempat alam terbuka, tiba-tiba lo ngerasa kayak udah pernah ke situ, padahal lo baru pertama kali ke tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History's Channel. Tempat bercerita di mana ketika misteri menjadi teror. Halo teman-teman History's Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke cerita, teman-teman, marilah kita sejenak menenangkan pikiran, menurunkan suara dunia, dan membuka ruang renung di dalam hati. Karena kisah yang akan gue bawain sekarang bukan sekedar cerita horor, tapi ini adalah sebagai pengingat tentang amanah, batas, dan keseimbangan yang diciptakan Tuhan. Tentang apa yang terjadi ketika manusia lupa bahwa dirinya hanyalah penjaga, bukan pemilik. Hutan, tanah, dan segala yang hidup di dalamnya adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Dan setiap jengkal tanah menyimpan hikmah bagi mereka yang mau memahami. Kisah kali ini kita akan menyusuri sebuah hutan yang telah dilupakan. Perjanjian yang dilanggar, dan bukan hanya seorang manusia yang harus menanggung akibatnya. Siapkan diri kalian, dengarkan perlahan, resapi, dan renungkan. Karena kisah ini bukan hanya tentang hutan, tetapi tentang manusia yang telah melupakan amanahnya. Bagas adalah pemuda desa yang baru berusia 26 tahun. Hidupnya berjalan lurus, datar dan nyaris tanpa arah sejak lulus sekolah. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan serabutan, kadang membantu proyek bangunan kecil. Kadang ikut panen, kadang hanya menjadi tenaga tambahan jika ada kebutuhan mendadak. Rumah Bagas berdiri sederhana di pinggir desa. Dindingnya sudah kusam, catnya mengelupas di beberapa bagian, dan di halaman tumbuh pohon mangga tua yang setiap malam mengeluarkan suara dari gesekan ranting ketika tertiup angin. Suara itu sering terdengar seperti bisikan,
Tapi Bagas tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Desa tempat Bagas tinggal berada di kaki perbukitan. Pada pagi hari selalu diselimuti kabut tipis. Sawah membentang hijau dan kebun-kebun kecil mengelilingi rumah warga. Namun di sisi barat desa ada satu tempat yang tidak pernah berubah. Sebuah kawasan gelap yang tidak pernah disentuh pembangunan. Pepohonannya rapat, tinggi, dan seolah menutup langit. Udara di sekitarnya lebih dingin, lebih berat. Warga menyebutnya hutan larangan. Tidak ada yang tahu kapan nama itu muncul. Tidak ada catatan, tidak ada prasasti. Hanya cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Aturannya sederhana, tapi mutlak. Tidak masuk hutan, tidak menebang pohon, dan tidak mendekat saat malam Jumat Kliwon. Konon, jauh sebelum desa berdiri, wilayah itu adalah tempat perjanjian. Leluhur desa yang kala itu dilanda wabah dan bencana, mereka menyerahkan sebagian tanah kepada penghuni gaib. Sebagai gantinya, maka desa diberi perlindungan. Namun perjanjian itu bukan hadiah, melainkan adalah ikatan. Selama bertahun-tahun aturan ditaati, dan desa memang selamat hingga zaman berubah. Ketika proyek pembangunan jalan datang, logika perlahan menggeser rasa takut. Jalan itu direncanakan hanya memotong sisi terluar hutan dan tidak masuk ke dalam. Hanya sedikit sekadar menyentuh batas. Namun bagi hutan, batas sekecil apapun tetaplah batas. Bagas adalah salah satu pekerja proyek itu. Setiap hari ia berada paling dekat dengan sisi hutan. Dan sejak hari pertama, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sana terasa lebih berat. Setiap kali ia berdiri diam, ada perasaan aneh, seperti sedang diperhatikan, seperti sedang dihitung. Sejak alat berat mulai bekerja, gangguan muncul perlahan. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Burung-burung menghilang dan tanah sering amblas tanpa sebab.
Aroma tanah basah bercampur bau anyir mulai tercium bahkan saat cuaca panas. Gangguan pertama datang melalui mimpi. Bagas bermimpi berjalan sendirian di dalam hutan. Pepohonan menjulang tinggi menutup langit. Tanah di bawah kakinya terasa lembab dan dingin. Setiap langkah meninggalkan bekas yang perlahan tertutup kembali, seolah tanah itu bernapas. Di kejauhan terdengar suara gesekan, seperti sesuatu yang diseret perlahan, bukan satu tapi banyak. Di tengah hutan, Bagas melihat sebuah tanah lapang berbentuk lingkaran. Tanahnya cekung, dipenuhi bekas galian lama, seolah ratusan tangan pernah menggali dari arah bawah tanah. Setiap kali terbangun, telapak kaki Bagas selalu kotor dengan tanah merah. Padahal ia tidur di rumah. Mimpi itu datang setiap malam, semakin lama kian semakin jelas. Hingga pada suatu malam, Bagas tidak terbangun di kamarnya. Tetapi dia berdiri di batas hutan larangan. Sendirian dalam keadaan setengah sadar. Sejak malam itu, perubahan pada Bagas semakin nyata. Tubuhnya semakin kurus, tatapannya kosong, dan dia sering melamun menatap ke arah hutan. Terutama saat matahari mulai tenggelam. Setiap malam Jumat, tubuhnya berjalan sendiri mendekati hutan, dan setiap kali pagi tiba, ia tidak ingat apapun. Orang-orang tua desa mulai gelisah. Mereka mengingat kembali cerita lama yang nyaris dilupakan. Dulu sebelum perjanjian dibuat, tanah di hutan itu sering menelan manusia. Orang hilang tanpa jejak. Kuburan kosong bermunculan tanpa nisan. Dan suara langkah kaki terdengar setiap malam. Perjanjian dibuat agar semua itu berhenti. Dan syaratnya hanya satu, jangan mengusik tanah yang sudah diserahkan. Tapi kini tanah itu disentuh kembali. Satu persatu pekerja proyek pun jatuh sakit. Ada yang demam berhari-hari sambil mengigau tentang tanah yang bergerak. Ada yang melihat bayangan tinggi berdiri di antara pepohonan.
dan ada pula yang tidak pernah kembali. Yang anehnya, semua kejadian itu selalu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Hingga hujan turun tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Kabut tebal menyelimuti desa. Dan pada malam Jumat Kliwon itu, Bagas menghilang sepenuhnya. Pada beberapa hari berikutnya, warga menemukan Bagas tergeletak di tengah hutan, tepat di tanah lapang yang selama ini hanya ada dalam mitos. Tubuhnya penuh lumpur dan di sekelilingnya terdapat gundukan-gundukan tanah baru. Bagas masih hidup, namun jiwanya tidak kembali. Bagas tidak berbicara, tidak makan dengan normal. Dan setiap malam Jumat, tubuhnya bergerak sendiri menuju hutan. Berdiri di batas pepohonan dan seolah menunggu sesuatu. Beberapa minggu kemudian, proyek dihentikan. Jalan tidak pernah selesai. Namun, kerusakan hutan sudah terjadi. Kuburan tanpa nisan bermunculan di dalam hutan. Tanahnya merah dan masih basah. Pada malam terakhir, Bagas berjalan masuk ke hutan dan tidak pernah kembali. Kini setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar langkah kaki dari dalam hutan. Bukan satu, tapi banyak, teratur, mengelilingi tanah lapang. Orang-orang tua percaya Bagas tidak mati. Dia menjadi pengganti, sebagai penjaga baru, dan sebagai pengingat bahwa perjanjian tidak pernah berakhir. Dan hutan larangan masih berdiri tidak menuntut, hanya menunggu hingga manusia kembali lupa. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita pada satu hal yang sering dilupakan. Bahwa alam bukanlah milik manusia sepenuhnya. Hutan, tanah, dan segala yang hidup di dalamnya adalah titipan. Amanah yang seharusnya dijaga, bukan dikuasai tanpa batas. Ketika manusia melampaui batas, bukan karena nggak tahu, tetapi karena merasa lebih berhak. Padahal, setiap jengkal tanah memiliki saksi. Setiap pohon yang tumbang menyimpan doa dan peringatan. Dan setiap kerusakan akan kembali, bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai akibat.
Dalam keyakinan kita, keseimbangan adalah hukum. Siapa yang merusaknya akan merasakan dampaknya. Entah di dunia atau dalam bentuk yang gak pernah kita pahami. Hutan gak murka, ia hanya berhenti melindungi. Dan saat perlindungan itu dicabut, manusia baru menyadari betapa kecil dirinya di hadapan ciptaan Tuhan yang ia abaikan. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita lebih rendah hati terhadap alam, lebih bijak dalam mengambil, dan lebih takut untuk melanggar batas yang seharusnya dijaga. Karena setiap amanah dilupakan, harga yang dibayar selalu lebih mahal dari apa yang pernah kita ambil. Buat teman-teman yang punya pengalaman serupa atau pengalaman lainnya, coba deh tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi kisah kita berikutnya di History Channel. Oh iya, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan dengan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.